Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Taririsnya banyak, Bu. Aduh. Iya deh. 17 derajat namanya tinggal hawa Ciwidey. Janten selimutnya di Aranggo deui nya tiris ge. Terakhir teh 223 ya. Hari ini 124. Sampai 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin. والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب
Rabbi ij'al hadha baladan amina. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarat. Minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa'umatti'uhu qalila. Qalilan thumma addarruhu ila adabin nar. Wa bi'sal masir. Ya sudah, maka ada yang bacakan artinya. Ketika Ibrahim diujikan dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak itu, benar, tetapi dari itu tidak telah berdoa. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah tempat berkumpul dan sebagai amal bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahmu orang-orang yang kuat, orang yang berpihak, orang yang rukun dan orang-orang yang berpihak. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Ibrahim negeri yang aman, dan tidak rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir, aku akan beri kesenangan dan akan paksa dia ke dalam neraka dan Sadaqallahul adzim. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kisah tentang Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim ini adalah dijadikan bapak para nabi. Kenapa? Karena dari keturunannya, ya, semua itu jadi nabi. Artinya setelah Ibrahim itu semuanya keturunan daripada Nabi Ibrahim. Ada jalur Ishak, ada jalur Ismail. Kalau Ismail itu cuma Nabi Muhammad, tapi dari Ishak itu lebih banyak lagi, gitu. Tapi kalau bahasa kasar nama hijige maung, gitu ya. Hijige maung itu artinya Nabi Muhammad itu penghulunya para nabi, gitu. Penghulunya para nabi, pemimpin dunia dan akhirat, ya, dan juga memang nabi yang terbaik lah, gitu. Dan itu dilahirkan ataupun dijadikan keturunan nabi ini dari keturunan Ibrahim berdasarkan daripada doa, ya, doa-doanya Nabi Ibrahim. Di antaranya di ayat ke-124,
bahwa di antara doa Nabi Ibrahim ini, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh alam, ya. Jadi Ibrahim ini dijadikan pemimpin seluruh alam. Salah satu alasannya bahwa dari keturunan Ibrahim lahir para nabi atau para pemimpin yang mereka itu menyelamatkan manusia dari azabnya neraka. Kemudian secara umum dulu ya, di ayat 125 juga ya, dan ingatlah ketika kamu menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat aman bagi manusia, dan jadikanlah watakhidu min maqami Ibrahim musholla, jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Jadi makom Ibrahim yang di Mekah itu di Masjidil Haram itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi jejak kakinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ya. Jadi sebelumnya itu rapat nempel dengan Ka'bah, ya, karena ijtihad para ulama ini supaya tidak menghalangi yang tawaf, ya, maka dimundurkan gitu kan. Kalau kita pernah umroh ataupun pernah haji, kita bisa melihat ada makom Ibrahim, ya. Wattahidu mim maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, ya. Maksudnya setelah kita tawaf 7 kali putaran, kemudian kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat, ya. Pertama baca apa Pak? Ada yang masih ingat 2 rakaat itu? Kulhu. Yang kedua, rakaat kedua Al-Kafirun, ya. Kemudian di ayat selanjutnya atau masih di 125, ya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku itu untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf ruku dan sujud. Kemudian di 126-nya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah pada hari kemudian. Dia berfirman, maka dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, pada penjelasan tafsir kali ini saya ingin lebih menyoroti tentang keistimewaan Nabi Ibrahim. Kenapa Ibrahim ini dijadikan Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada amal apa gerangan pada Ibrahim sehingga Ibrahim ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Dari anak keturunannya itu muncul para nabi yang luar biasa, ya, dan juga termasuk Nabi Muhammad SAW. Pelajarannya yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim ini, ya, dari penjelasan tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa beberapa akhlak terpuji Nabi Ibrahim yang bisa diteladani. Yang pertama adalah keteguhan iman dan ketauhidan. Ya, gitu, keteguhan iman dan ketauhidan ini ketika Nabi Ibrahim ini menolak menyembah berhala, ya, dan berdakwah kepada kaumnya untuk menyembah Allah walaupun nyawa taruhannya. Ada raja siapa Pak di masa-masa Nabi Ibrahim itu? Raja siapa yang membakar Nabi Ibrahim? Namrud, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini teguh iman dan tauhidnya walaupun taruhannya nyawa, ya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim ini dilontarkan dari ketepel yang besar, ya, ke api yang udah dinyalakan beberapa hari sebelumnya, ya, sehingga Ibrahim ini ditawarkan bantuan oleh para malaikat. Enggak, kata Nabi Ibrahim,
Zikirnya itu ada di dalam surah At-Taubah ayat terakhir. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sok sama-sama. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya apa, Pak? Hasbiyallah, cukuplah Allah. Huwa alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah pemilik arsy yang agung. Barulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api ataupun memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salama, ya. Jadi menurut tafsirnya yang saya baca, jadi ketika masuk ke dalam kobaran itu kuni bardan bardan dulu, ya, dingin sampai Ibrahim ini kedinginan dalam api. Baru ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasalaman, dan selamat kepada Ibrahim, jadi sejuk. Menurut riwayat, Ibrahim ini berada dalam api yang menyala-nyala itu selama 40 hari. Dan apa yang terjadi ketika ditanya, ya, oleh masyarakatnya, umatnya pada Ibrahim, wahai Ibrahim, apa yang kau rasakan ketika engkau berada dalam api yang berkobar-kobar? Nah, maka Ibrahim itu menjawab bahwa tidak pernah aku merasakan kenikmatan, kelezatan dalam hidup kecuali ketika aku berada dalam api itu. Artinya apa? Jadi secara syariat, ya, segala sesuatu yang nampaknya itu mencelakakan, membahayakan, bahkan secara syariat ada yang nampak itu apa? Seperti bisa menyakitkan ataupun membuat orang binasa atau manusia binasa. Tetapi dengan izin Allah, kalau Allah katakan sudah kun fayakun, api itu bisa jadi dingin. Ini masalah tauhid, ya. Termasuk kisah ketika Ismail itu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Jadi penjelasan yang paling sahih itu, ya, walaupun terdapat khilaf di antara ulama, ada yang belum sampai ke tenggorokannya, tapi yang saya baca itu yang paling banyak itu riwayat yang sudah sampai ke bukan ke telinga, ke leher, ya, ke lehernya itu udah digeleserkan. Tapi ketika Allah berkehendak mintul gitu. Walaupun udah diasah, mun ayeuna mah besok terbuat dari naonnya, anu tukang mencit mah apal paling bagus lah gitu. D2 naonnya pokoknya pang bagus lah besok gitu. Pang apa namanya? Pang sekeutna. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, muliakan hewan sembelihanmu dengan apa? Menajamkan pisau sembelihnya atau golok sembelihnya, supaya apa? Ya, tidak menyiksa. Jadi pada saat itu ketika Ibrahim sudah menempelkan ke lehernya Ismail dan juga sudah digerakkan, tapi ketika Allah berkehendak mintul. Jadi kita belajar ketauhidan dari sini bahwa Allah itu maha berkehendak. Api yang biasanya membakar, tapi ketika Allah berkehendak dingin, ya dingin. Ketika pisau atau golok yang seharusnya bisa memotong, menyembelih ataupun membinasakan, kata Allah mintul, tenerang. Termasuk ketika air ini bisa menenggelamkan. Pada saat Nabi Musa menyeberangi lautan, cai eureun heula gitu kan, tidak bisa menenggelamkan. Jadi dari Ibrahim ini kita belajar banget tentang ketauhidan, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, orang-orang yang sudah pasrah tawakal kepada Allah, maka seringkali ada namanya keajaiban dalam kehidupannya. Berlaku juga buat kita. Misalkan kita itu lagi mentok, ya, dengan urusan rezeki, jodoh misalkan, rumah mau disita misalkan,
atau naon rumah tangga di ambang perceraian gitu. Kalau kita punya ketauhidan yang bagus ya, keimanan yang kuat, percaya, yakin kepada Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan jadi. Tapi kalau Allah berkehendak, akan jadi. Artinya ketika orang-orang yang bertauhid sebagaimana tauhidnya Nabi Ibrahim dalam keyakinannya, keteguhannya, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Ibrahim mempercayai bahwa Allah itu Maha menciptakan, Allah Malik, Allah Maha merajai, Allah Razik, Allah yang memberikan rezeki. Maka outputnya jadi ada namanya keyakinan, dan udah yakin maka kita akan merasakan ketenangan, gitu Pak. Jadi kalau dikorelasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang makna ketauhidan ini ya, kalau kita sudah yakin innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu di dalam surat Fussilat Pak, ayatnya ayat ke-30, ketika seseorang sudah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyebut Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, artinya dia betul-betul kedak ku keanginan, istilahnya orang Sunda begitu. Jadi kukuh dalam keimanan, istiqomah, naon deui Pak istilahna teh? Pokona mah tangguh, teguh ya, pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhaf wa la tahzanu. Maka kepadanya diturunkan para malaikat yang mengatakan alla takhaf wa la tahzan, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Maka bagi kamu akan disediakan namanya surga. Di pelajarannya bagi kita, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, kalau kita ingin diamankan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti harus bertauhid, yakni mengesahkan Allah, yakin. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan berkehendak, tidak akan terjadi. Dan kalau Allah berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Itu namanya kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqulu lahu kun fayakun. Nah, tadi surat Yasin 2 ayat terakhir tak? Bisa diwiridkeun Pak. Kami Bapak lagi kekerepetnya susah atau 2 ayat terakhir. Innama amruhu idza arada syai'a yaqulu lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in qadir. Tah wiridkeun biasa. Jadi kalau ada yang bertanya, naon wirid Al-Qur'an teh dalilna? Ada di dalam surah Shad, surah ke-38. Ayatnya ayat ke-29. Bilih aya nu naros. Naon sih dalilna Pak Ustad? Urang ngawiridkeun Qur'an teh. Ngawiridkeun teh mendawamkan membacanya. Termasuk saya suka mewiridkan at-taubah 2 ayat terakhir juga selepas sholat gitu ya. Ada ijazah dari guru saya, sok habis sholat baca surat at-taubah 2 kali. Apa keutamaannya? Keutamaan teh supaya harampang hidup tuh senang. Ketika kamu berdakwah teh ada pertolongan teh. Dan surat at-taubah ayat ke 128 129 kalau nggak salah ayat terakhirnya itu 182. Jadi itu tentang bagaimana perih getirnya Rasulullah SAW ketika berdakwah, dan akhir ayatnya hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah ya. Hasbiyallah la ilaha wa alaihi tawakkaltu. Tidak ada Tuhan selain Dia dan aku bertawakal kepadanya. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah pemilik arsy yang agung. Termasuk saya yang mewiridkan ayat kursi
ayat kursi diwiridkan teh kumaha Pak Ustad? Oh hadisnya sarorohe eta mah komo. Kalau Bapak Ibu punya Facebook, cari we Abdul Rohim dan ya. Tadi wengi abi tos nge-upload tentang keutamaan ayat kursi gitu. Pilari we nya di Facebook atau napi di Instagram namina Abdul Rohim Dani pilari. Eta teh aya keutamaan ayat kursi yang saya jelaskan diantaranya ketika kita baca selepas sholat, wiridkan selepas sholat, itu minimalnya 1 kali, kata Rasulullah, tidak ada menghalangi orang itu untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya naon? Maksudnya teh dia teh pasti jadi ahli surga, tapi kudu maot teula gitu. Bapak Ibu bakal maot mah? Bakal maotnya. Hayung lebet surga? Hayung ayeuna engke. Upami ayeuna kedah maot. Ya, pintu gerbang surga itu ya maut, kematian. Angke we atuh Ustaz abi betakeun. Teu acan sia ieu mah dijamin masuk surga. Tapi engke we lah sudah resep kana bubui sampu sudah abi teh. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, wirid itu di dalam surat Shad ayat ke-29. Ayat kursi dulu bentar ya. Ayat kursi dulu. Siapa yang membacanya pagi dan petang, maka di antara pagi dan petang dia di dalam penjagaan Allah. Di dalam petang sampai ke paginya di dalam penjagaan Allah juga. Jadi selama 24 jam itu dalam penjagaan pengawasan Allah. Salah satunya dijaga daripada godaan setan. Jadi lamun orang asa digoda setan wae nya, baca surat ayat kursi minimalnya pada subuh dan juga pada maghrib atau pada isya atau pada asar ya. Petang itu ada yang mengatakan pada asar, ada yang mengatakan pada maghrib. Jadi amannya pada asar wae gitu. Jadi mun teu kabujeng pada asar, pada maghrib. Tapi lebih aman lagi bacanya habis sholat fardu 5 waktu. Bapak terus apa ayat kursi? Atos Pak Ustadz kumaha ayat kursi sanes ki. Ayat kursi teh di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Tah eta mah apalkeun kojo lah, mesti dihafalkeun. Termasuk ke musir jurig, Pak. Tapi bukan beli stiker di alun-alunnya, ayat kursi tempelkeun di nu panto. Eta teh penghinaan kepada ayat kursi teh naon. Jadi ayat kursi disarukan jin satpam katanya di tengah jagaan panto gitu. Bukan, jadi Al-Quran itu ada mukjizatnya, ada barokah teh ketika dibaca gitu. Bukan ditempelkeun segede panto gitu stikerna teh, bukan. Ya. Da jin ge paralinter ngaosna teh, paralinter. Saya pernah ngarukiahnya. Ujug-ujug bade di rukiah teh canana juga kasurupan. Kagok edan ditanya ya gitu. Si nu kasurupan. Kamu teh sama si bapak ni suamina teh. Ni suamina pernah curhat lah sebelum nanti saya teh ngerukiah wae cenah Pak Ustaz tapi teu mempan. Oh pengharuna. Saya kagok itu. Kagok saya tanya. Ai kamu teh di rukiah wae ku si bapak teh kunaon? Mung nyingkah wae kan kajian mah kudu kasarnya. Mun orang bahasana lemes teh kadon dilelewe. Naon cenah si bapak mah cenah baca Quran ge salalah cenah Pak Ustaz cenah. Waduh eta si Pak Ustaz bapak teh beureum. Beureum. Oh ternyata benar kata Quran di dalam surah Al-Baqarah 121 yang sebelumnya kita baca ya. Alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawati. Jadi Quran itu ada mukjizatnya, ada keajibannya kalau dibacanya benar gitu. Bisi bapak teh Pak Ustaz cenah abi teh aya jurig di bumi teh baca ayat kursi tapi teu nyingkah-nyingkah. Koreksi dulu.
Bapak bacaan ke tahsinnya benar tuh, lulus tuh tahsinnya gitu. Bisi panjang jadi pendek, pendek jadi panjang gitu. Belajar tahsin. Nah itu pengalaman abdi pribadinya. Cenah naon Pak Ustaz da pengaruhna ka abdi mah cenah ka urang mah. Naon bacaanna si bapak mah salalah. Waduh, berarti si cinta ngiluan tahsin wae berarti nya. Jadi apalnya no benar no salah seperti apa gitu. Nah kemudian satu lagi ada 3 waktu ketika kita baca ayat kursi. Kapan kita baca ayat kursi? 3 waktu. Pertama habis sholat fardu, yang kedua pagi dan petang, dan yang ketiga apa? Sebelum tidurnya. Sebelum tidur. Keterangannya kata Rasul, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur maka setan tidak akan bisa mendekati. Jangankan mengganggu, mendekati juga nggak bisa. Jadi paket doa sebelum tidur juga atau bacaan sebelum tidur saya pernah menjelaskan kalau nggak salah ya. Jadi jangan lepas minimalnya ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. 2 ayat minimal. Tapi paket komplit nama baca al-mulk ya, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, totalnya 100 kali ya. Baca lagi sholawat Ibrahimiyah, baca lagi apa? Kulhu, al-falaq, anas, baca istighfar, ampunan kaum muslimin, paketnya seperti itu ya. Udahnya tiupkan ke tangan, mandi ayat, usapkan ya. Dalam keadaan berwudu, wah lengkap. Pamililir langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar faghfirli ya. Lamun minta ampun diampuni kata Allah, lamun doa-doanya diijabah, lamun salatnya diterima gitu, paket gitu. Jadi jangan lupa, karena kita akan menjadi orang beruntung kalau seperti itu. Jadi 3 waktu ketika kita baca ayat kursi apa aja? Ketika habis sholat 5 waktu, kemudian yang kedua pagi dan petang, yang ketiga sebelum siap diamalkan Pak Bu, terutama pada sholat nembe ya. Pada KM di imaman terus orang teh wirid pertama teh kalau bisa mah istighfar 3 kali, terus naon deui yang disunahkan Rasulullah, baca Allahumma antas salam, baca la ilallah wahdahu la syarikalah ya. Nah saya mah sebelum ke tasbih, ke tahmid, ke takbir baca ayat kursi itu paketnya. Insyaallah fadilahnya orang jadi ahli di surga. Itu mah jaminan, hadisnya sahih. Nah barangkali saya lupa sebelum kembali ke laptop ya, kembali ke inti bahasan, apa wiridnya kalau kita ditanya saat sok kamu teh sok ngamal ke misalkan sehari Yasin 3 kali, baca misalkan Al-Fatihah 41 kali atau 100 kali, Kulhu 100 kali, doaan ayat waidah naon, ayat dalilnya naon. Nah kalau ditanya seperti itu, dalilnya surah tadi, surah naon? Surah Shad ayat ke 29. Apa bunyinya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab ya. Waliyatadakkaru ulul albab ya. Kitab Al-Quran mengandung keberkahan yang sangat banyak. Syaratnya ada 3. Pertama itu liyatadabbaru ya. Ayatihi, ditadaburi ayat-ayatnya ya. Seperti ini ya, dilenyepan, dibedah apa artinya, makna di dalamnya. Waliyatadakkaru, kemudian diulang-ulang Pak. Jadi makna liyatadakkaru itu ada yang diulang-ulang, ada yang kita itu sering membacanya. Sering membacanya kita tuh misalkan sebulan 1 juz atau sebulan 30 juz, mangga itu. Gimana kemampuan kita. Jadi pengertian liyatadakkaru itu yang kedua adalah diwiridkan. Senantiasa diulang-ulang bacanya. Gitu. Yang bisi we kan ayeuna masuk ditanya wae naon cenah dalilna, naon cenah ieu hadisna Qur'ana, ya kita harus bisa menjawab.
Nah, kembali kepada penjelasan tentang keistimewaan Nabi Ibrahim ya. Tadi yang pertama, Ibrahim itu mempunyai keteguhan iman dan ketauhidan. Buktinya ketika beliau berdakwah kepada kaumnya dan tantangannya itu sangat luar biasa, yakni menghadapi raja yang zalim, Raja Namrud, dan beliau sangat sabar. Termasuk ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Menurut riwayat yang saya baca itu meninggalkannya sampai 9 tahun ya, untuk berdakwah di Palestina. Tapi apa yang terjadi ketika Ibrahim itu menuruti perintah Allah dalam berdakwah, hadiahnya itu Ismail jadi orang soleh walaupun tidak dididik secara langsung. Dididiknya ku Allah. Kenapa? Karena Ibrahim mematuhi perintah Allah. Kita juga kalau ingin jadi anak soleh, cing taat, cing soleh, kitanya. Nggak mungkin kita tuh ingin keluarga kita soleh, tapi urangna teu soleh, rada. Jangan sampai gitu, saya ngelihat lagi gitu, ada taman Quran gitu kan, yang di dalamnya itu senantiasa hafiz Quran, belajar Quran, tapi indungna nu nganterkeun teh make baju lekbong gitu. Apa lekbong teh? Kelekna bolong gitu. Kumaha cek urang teh nya nih patojai ya. Ari pingin budakna hafiz Quran ai indungna bebulucunan juga gitu. Ya maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ingin menjadikan anak keturunan kita soleh, urangna dulu nu kudu soleh. Betul enggak? Bisi nanti jadi malik gitu. Misalkan urangna tara ka masjid nitah budak urang supaya sholat di masjid. Naon bapak ge henteu tah sekak seter gitu kan urang teh rada puyeng. Begitu ya. Jadi ketika Ibrahim ini mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun harus berpisah dengan keluarganya, kenapa tega? Ada perintah Allah kumaha deui gitu. Sabar dalam menghadapi cobaan, dalam berdakwah, termasuk kepada ayahnya menyembah berhala saat diuji dengan perintah Allah untuk senantiasa berbuat baik, tetap kepada Azar itu. Ada yang menyebutkan Azar itu bukan ayahnya, sana pamannya. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keikhlasan ya, keikhlasan dalam beribadah, menjalankan perintah Allah ketika mengorbankan anaknya yang namanya Ismail. Kemudian yang keempat tentang mencari kebenaran ya. Mencari kebenaran kan dulu Ibrahim itu sempat nyari-nyari Allah gitu, sempat nyari-nyari Tuhan. Bahwa iya matahari gitu Tuhan teh gitu. Wah, tapi pas malam teh eueuh semuanya Tuhan teh eueuh pas malam. Pas ningali bulan, wah buah-buah ieu cenah. Tuhan teh geuningan pas beurang eueuh cenah gitu. Maka Ibrahim ini sangat sabar mencari kebenaran sehingga Allah berikan petunjuk bagi orang-orang yang mau mendapatkan kebenaran. Jadi lamun orang jujur hati ini mencari kebenaran pasti ditunjukkan. Tuh rata-rata mu'alaf ya, atau jangan jauh lah orang-orang yang suka ke pengajian. Jadi ketika saya tanya kenapa kamu teh nih babari ya, babari kumaha? Babari diajak, babari istiqomah. Alasannya mah dua cenah. Kahijina abi teh ngadoa gitu. Ingin ya Allah mendapatkan pengajaran Quran, nukat kaduana sieun ku Allah. Tapi biasana yang memenuhi kriteria ingin mendapatkan kebenaran dan juga takut kepada Allah, itu dia akan mendapatkan hidayah. Dan rata-rata mu'alaf ketika ditanya ada oleh nuju viral teh Koh Denis ya, ditanya kenapa kamu teh mau cenah. Alasannya dua, saya takut di hari akhirat gimana nasib saya, dan saya juga ingin mencari kebenaran. Biasanya ditunjukkan ku Allah sebagaimana firman-Nya di dalam surah Yasin ayat ke-11. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib
Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim gitu. Sesungguhnya orang-orang yang dia itu ingin mendapatkan peringatan dan juga dasarnya takut kepada Allah, maka berikanlah kabar gembira dengan ampunan dan juga pahala mulia. Jadi misalkan ada orang hatinya ingin mencari kebenaran atas dasar takut kepada Allah, dia akan mendapatkan hidayah sebagaimana Ibrahim ya, nyari-nyari sendiri tuntung nate ku Allah teh diberikan petunjuk ya, berikan hidayah. Kemudian juga Ibrahim itu keistimewaannya berbakti kepada orang tua, meskipun ayahnya menyembah berhala, tapi Ibrahim tetap berbakti dan berusaha memberikan nasihat dengan cara terbaik. Kemudian Ibrahim juga punya keistimewaan memuliakan tamu, Pak ya. Jadi memang Ibrahim itu terkenal sangat dermawan. Mun aya tamu teh dicarikan sapi yang gemuk gitu, langsung memasaknya sendiri, menghidangkannya sendiri gitu. Pokoknya mah di antara alasan kenapa Nabi Ibrahim itu luar biasa ya, di sisi Allah teh mendapatkan gelar Khalilullah. Yang saya pelajari ternyata Ibrahim itu baik ya, baik kepada tetangga, baik kepada tamu. Jadi hobinya itu Ibrahim itu satu, ngasih makan. Dalam satu riwayat Ibrahim itu berjalan berkilo-kilo mawa mamen, Pak, untuk dibagikan kepada orang yang lapar, membutuhkan. Sehari atau neperyogi gitu. Tak bapak ge biasa nyontoh Nabi Ibrahim, bapak ngada mau sangu koneng, Pak, enjing-enjing bungkusan sabaraha bungkus sambil pergi ke kantor pagi-pagi teh sangu koneng. Wah, eta doa di pasien. Aduh nuhun pisan. Abi kantos ngamalkeun. Ngan kiat sakali itu. Abi capek nyanguna gitu, capek ngendogna. Soal abi Nabi Ibrahim luar biasa ya. Nabi Ibrahim nyiapkan sendiri, masak sendiri, membagikan sendiri. Ya, upami misalkan tetiasa masaknya lira tuh, atuh mesen atuh nya. Ibu pesan bade ieu ngabagikeun sangu koneng sabaraha bungkus 10. Atuh dicanak atau minimal gitu, Bu, ngabagi-bagi. Ibrahim ini terkenal dengan apa? Sifat kedermawanan. Ya. Dan menurut riwayat Nabi Ibrahim kaya banget ya, hewan ternaknya banyak sekali ratusan. Tapi ketika kurban, nggak ratus juga yang dikurbankan, dibagikan. Jadi Nabi Ibrahim itu sieun miskin gitu, dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta kekayaan, tapi mudah gitu, ringan tangan untuk membagi-bagikan. Dan nggak pernah habis, justru nambah deh. Berarti pelajarannya bagi kita, lamun orang hayang beunghar, dibeungharkan ku Allah, sing rajin berbagi makanan. Siap, Bu? Ya, ngajamu tamu, memberi kepada tetangga. Tong lebarnya gaduh artos teh, ya, bagi-bagi pasihan. Dan saya baca ternyata di dalam hadis-hadisnya ada kata Rasulullah, suatu istana yang bagian dalamnya kelihatan dari luar, yang bagian luarnya terlihat dari dalam. Saya pikir itu transparan sebenarnya, tapi gimana detailnya wallahu a'lam bishawab. Untuk orang yang pertama senantiasa tahajud, sholat malam, yang kedua senantiasa memberi makan, dan yang ketiga senantiasa saum gitu. Jadi siap-siapnya mun bapak ibu tahajud wae, mun bapak ibu sok memberi makan wae kepada orang yang lapar, mun bapak ibu senantiasa naon tadi saum, akan diberikan istana yang sangat megah gitu, yang bagian dalamnya terlihat dari bagian luar terlihat. Untuk 3 kategori, salah satunya nu resep babagi naon makanan ya. Jadi sigana anu banyak salamet dari ajab teh nusukan traktir ya. Di dia ya nusukan traktir
Ya mun ayeuna bajigur sok borong tukang baso borong sok aya nu kitu di dieu lah siap-siap masuk surga itu ya kata Rasulullah resep traktir bagi-bagi makanan. Tapi memang saya perhatikan dari sekolah ya SD, SMP, SMA sampai sekarang anu resep traktir teu miskin-miskin gitu. Iya we artosna teh gitu. Tapi anu tara traktir miskin wae teh. Anu sok traktir mah beungeut teh beungeut berehan, ari anu menta wae beungeut berehan. Nah kita mau milih mana? Mau wajah berehan, mau wajah bereun. Tinggal pilih gitu. Pak Ustadz abi mah hoyong jadi wajah berehan gitu. So berbagi latihan ya, mulai dari yang kecil-kecil dulu aja lah. 2 bungkus, 3 bungkus bagikan 5 bungkus. Atau paling tidak kalau kita lagi berdua makan paheula-heula pangmayarkeun. Lah ini pura-pura ngaluarkeun dompet pada basa-basi aku. Ti abdi gitu. Tah nu mujeng pengalaman berarti nya. Basa-basi hungkul pura-pura ngaluarkeun. Ti abdi we, yos. Teu kedah seueur carios langsung atos dibayar ku abdi gitu. Terus beres. Nah keutamaannya luar biasa sebagaimana akhlak Ibrahim. Salah satu alasan kenapa dicintai Allah, disayangi oleh Allah, jadi khalilullah ya, derajatnya sangat tinggi dan keturunannya jadi anak-anak yang soleh. Ada ulama yang mengatakan dari pelajaran dari kisah Ibrahim kan doa nate hoyong dijadikan Baitullah itu tempat yang aman. Rezeki datang semua betul diijabah Pak. Abdi mun umroh tatuangannya segala aya. Duikeun ka peuteui jengkol aya. Sok ameng ka supermarket di eta di Mekah. Nah aya jengkol cik abdi teh peuteui. Oh itu doana Ibrahim gitu. Anu teu aya di Indonesia aya di Mekah. Oh padahal melakna di mana sok nya teu aya kebon, teu aya tangkal bonteng, tapi semua makanan ada. Oh ternyata itu doanya Ibrahim ya dikabulkan oleh Allah. Jadi semua makanan tersedia, minuman pokoknya mah segala aya, kurma semua ada gitu, jenisnya, macamnya, buah-buahan semuanya ada, luar biasa. Nah para ulama ada yang menyebutkan upami urang hoyong rezeki berlimpah, doa diijabah, anak-anak keturunan soleh, oh berarti amalan naon? Cing rajin 3 halnya dalam 3 perkara. Pertama baik ke tetangga, yang kedua senantiasa menjamu tamu dengan jamuan istimewa, ya, hidangan dan penghormatan istimewa, dan yang ketiga adalah senantiasa memberi makan pada yang membutuhkan. Apa 3 amalan Nabi Ibrahim yang paling istimewa? Pertama apa? Baik ke tetangga. Yang kedua memuliakan tamu. Yang ketiga memberi makan, senang memberikan makan ya. Jadi Nabi Ibrahim sering berjalan kemana nyanyanak sangu badannya ayeuna sok mangga bade tuang saha sok ya taruang gitu nya. Makanya ya saya pernah menceritakan tentang 3 ciri ahli surga. Yang pertama wajahnya berseri-seri ya. Yang kedua apa? Hatinya tenang, bersih. Nukatiluna suka botram ya. Kenapa botram itu ahli surga? Suka menyatukan umat itu nyara ratu gitu kan. Ya cing resep botram, payu botram gitu. Ya, cing sering botram ibu, ya.
Da botra mah kan bala lagurnya ti abdi yeuna, ti abdi yeuna. Para kedel ti abdi ieu no segala rupi. Da eta berbagi mulai daripada latihannya botra mah cing sering di Masjid At-Taqwa itu cing sering botra Pak. Ya minimalnya tiap Jumat lah gitu. Kalau kita belum bisa berbagi kanu sanes ka jamaah yang banyaknya misalkan 100 orang 150 minimal ieu we nu jamaah inti we nu netepan. Ti abdi sanguna, ti abdi sayur lodehna misalkan. Ti abdi para kedelna gitu. Jadi dituang serengan. Ini latihan. Siapa, Bu? Kenapa? Karena salah satu keutamaan Nabi Ibrahim itu diberikan anak keturunan yang soleh. Mudah-mudahan tuhnya di antara anak orang teh dengan 3 amalan itu ada yang jadi hafiz Quran, ada yang jadi ulama gitu ya, ada yang jadi pejuang dakwah gitu. Itu. Nah seperti itu barangkali ya, karena 3 menit lagi syuruk atau udah masuk nih, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Kira-kira bermanfaat penjelasan ayat 124 ayat 126 ini, manfaat ya. Jadi ada yang terakhir, keistimewaan Nabi Ibrahim itu adalah senantiasa berdoa, banyak doa, mohon petunjuk, mohon keturunan yang soleh, kemudahan urusan, mohon diberikan namanya rezeki untuk berbagi gitu. Cing sering ngadoa ya. Cing sering ngadoa. Di antara contoh doanya itu di ayat ke-125 dan 126 ya. Di 126 di sini doanya, ya Tuhanku jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Aina Mekah aman teu? Wah pang aman-amanna teh Mekah gitunya. 2 kota pang aman-amanna sedunia teh Mekah dan Madinah. Wah berarti doanya dijabah sama Allah. Yang kedua, berilah rezeki berupa buah-buahan bagi penduduknya gitu. Dulu mah meureunna naon buah-buahan teu aya, ayeuna mah terbukti. Banyak, seueur pisan. Ya itu ya, doa Nabi Ibrahim isinya tentang bagaimana beliau itu minta keturunan yang soleh, mohon petunjuk ya, kemudahan dalam segala urusan. Begitu. Dan terakhir yang keberapa? Yang ketujuhnya, Nabi Ibrahim ini adalah senantiasa bertawakal, terutama dalam menghadapi ujian dan cobaan. Jadi berserah diri. Berserah diri itu bukan nggak usaha apanya, bukan diteket cicing, bukan. Tapi berserah diri itu artinya dia memaksimalkan wasta'inu bisobri wassalah. Memohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Artinya ketika mendapatkan kesulitan, kesusahan, merapat kepada Allah ya, dekati Allah lewat ngaji, lewat sholat, lewat sholawat gitu. Nanti akan datang pertolongan Allah. Jadi konsepnya bertawakal dalam Islam itu, dalam Quran itu 2, yuslim muhsin, hatinya berserah tapi raganya terus berbuat kebaikan ya. Hablum minallah, baik itu hablum minannas. Siapa? Siap apa? Siap diamalkan? Insyaallah. Mudah-mudahan ya kita itu bisa mencontoh daripada kisah dan pelajaran Nabi Ibrahim sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah, diselamatkan dunianya, akhiratnya, dimudahkan masuk surganya ya, diberikan kemudahan rezekinya, diberikan keturunan yang soleh ya, dilancarkan usahanya ya, dilancarkan pekerjaannya ya, dilunaskan hutangnya. Apa pelajarannya? Dalami, pahami, lenyepan ayat 124 ayat 126, terutama kisah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim ini diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah dan termasuk Khalilullah, orang yang dicintai atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Teh patarosan paennya da kantun ngamalkeun ieu mah. Pelajaran nama gitu. Cekapa, Bu?
Ya nanti lewat WA lah bisa, karena mepet juga waktosna kita bahas 3 ayat. Dan juga kalau tadi ingin mengetahui tentang fadilah ayat kursi, lihat di Facebook saya ya, ada penjelasan tentang ayat kursi. Begitu, insya Allah ada berkah dan manfaatnya. Kita tutup saja dengan doa khatmul Quran. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu fannahar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.